Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Seorang pilot Polandia, Kapten Konrad Hensch, mengejutkan para penumpangnya. Senin lalu di tengah-tengah penerbangan dari Warsawa ke Krakow, ia umumkan, penumpang sekalian, pada penerbangan ini ada seorang yang sangat spesial. Sekitar 1,5 tahun yang lalu dalam pekerjaan ini, saya bertemu dengan orang paling luar biasa yang benar-benar mengubah hidup saya. Kamu adalah impian terbesarku yang menjadi kenyataan. Inilah sebabnya aku harus meminta bantuanmu sayang. Maukah kamu menikah denganku? Paula yang adalah pramugari pesawat itu berlari di lorong pesawat dan pergi memeluk calon suaminya itu. Para penumpang terharu, bertepuk tangan. So sweet, so beautiful. Saudara, cinta memang indah. Dan ikatan kita dengan Tuhan adalah ikatan cinta yang indah. Saudara, keindahan itu didukung oleh kesetiaan. Komitmen untuk setia, mencintai sampai mati harus memenuhi hati kita dengan Tuhan. Di sekitar tahun 150 Masehi di kota Smyrna, Turki, ada seorang tokoh gereja yang bernama Polikarpus. Ketika itu gubernur Smyrna hendak mencari perhatian Kaisar Roma. Maka ia menangkapi orang-orang Kristen yang ada di kota Smyrna. Dan di sebuah stadion satu persatu mereka dipaksa untuk menjadi penyembah Kaisar. Maka ketika Polikarpus dibawa ke arena, gubernur mengenalnya dan menghormatinya. Dan ia ingin menyelamatkannya. Gubernur memohon kepadanya, kutuklah Yesus, maka aku akan melepaskan kamu. Lalu Polikarpus menjawab, 86 tahun aku telah mengabdi kepadanya. Dia tidak pernah melakukan satu kesalahan kepadaku. Lalu bagaimana aku bisa menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Lalu Polikarpus dibakar hidup-hidup dan lalu ditikam sampai mati. Saudara, kesetiaan dalam cinta kasih seperti Polikarpus adalah ciri khas umat Tuhan. Di dalam sejarah bahkan ada era di mana menjadi umat Tuhan haruslah siap untuk disiksa dan dianiaya. Daniel 7 ayat 25 mengatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Apa ini saudara? Ini adalah suatu nubuatan tentang datangnya era ketika kekuasaan yang nampaknya rohani bukan duniawi saudara, tetapi berperang melawan kebenaran dan menganiaya umat Allah. Hebatnya nubuatan Alkitab itu tergenapi yaitu di tahun 538 Masehi hingga tahun 1798 ketika kekuatan rohani di Roma menguasai seluruh daratan Eropa. Tetapi gereja itu justru menjadi alat duniawi yang menindas kebenaran dan menindas kehidupan orang-orang yang benar. Banyak umat Tuhan saudara yang telah dianiaya, disiksa dan mati. Tetapi meskipun mereka teraniaya, mereka tetap setia. Mereka menjadi pembela kebenaran firman Tuhan. Kitab Yudas telah mendorong kita untuk berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kitab ini juga mengamarkan bahwa ada orang-orang tertentu yang telah masuk, menyelusup, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dari zaman ke zaman, nubuatan ini benar. Yaitu selalu ada saja kelompok yang mengaku umat Allah.
tetapi justru menjadi sesat di dalam gereja dan bahkan menjadi penganiaya bagi umat Allah yang berpegang kepada kebenaran. Apakah situasi Anda sekarang? Apakah Anda sedang teraniaya oleh karena kebenaran Tuhan? Jangan gentar, saudara. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika para imam Dionysos di Smyrna meninggal, maka sebuah kota diletakkan ke atas kepala mereka. Saudara, mahkota biasa, duniawi yang diletakkan di atas kepala para imam pada saat mereka mati. Tetapi mahkota kebenaran, mahkota kehidupan disediakan di atas kepala kita, yang walaupun menghadapi kuasa kegelapan, kuasa penyesatan, penindasan, dan kejahatan, tetapi kita tetap setia dalam cinta dan di dalam kebenaran Tuhan. Itu keren.